Saya Susi Nurmajati dari absen 34. Kami akan memperlihatkan hasil wawancara mengenai globalisasi. Selamat menyaksikan. Halo guys, jadi di sini aku mau wawancara teman aku, Alifa dari kelas 12E. Halo Alifa. Halo. Di sini aku mau wawancara kamu. Apakah kamu bersedia untuk aku wawancara? Oke, boleh. Aku mau tanya, kan di era globalisasi ini, apa sih yang kamu ketahui tentang globalisasi itu? Oke, menurut aku globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan adanya pertukaran pandangan dunia, produk-produk, aspek-aspek kebudayaan, dan juga pemikiran-pemikiran dari dunia lain. Oke, terima kasih Alifa. Ya. Halo Azwa. Halo. Perkenalkan, aku Susi dari kelas 12C. Aku ingin bertanya, apakah kamu siap untuk aku wawancarai? Boleh, boleh. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana sih pendapat kamu jika pekerjaan itu digantikan oleh robot? Oh, kalau menurut aku sih ada plus minusnya. Misalnya nih kalau plusnya otomatis pekerjaan kita jadi lebih gampang nggak sih buat cepet kelar. Terus juga lebih banyak barang atau jasa yang bisa dihasilkan. Tapi kalau misalkan kita ngikutin ada minusnya, bisa jadi tuh bakal ada banyak pengangguran karena semua itu dipakai sama robot. Terus juga misalkan kalau itu kayak bakal jadi kesenjangan nih antara orang yang bisa teknologi sama ada yang enggak. Jadi menurut aku sih lebih baik nggak semua pekerjaan bisa digantikan sama robot, apalagi terutama di bidang jasa sih Kak. Oh begitu, makasih ya Azwa. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafkana Fisal Mantika dari kelas 12C. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Siap bersedia. Saya ingin bertanya, di era sekarang ini, di era globalisasi ini kan sudah banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot. Nah, bagaimana pendapat Ibu kalau misalnya profesi yang sedang Ibu jalankan saat ini digantikan oleh robot? Apakah mungkin sekarang mengajar di era sekarang itu harus menggunakan robot semua? Kalau menggunakan robot semua, maka anak-anak tidak diperlukan lagi adanya guru gitu. Di zaman sekarang ini memang semuanya serba digital. Ya kan, anak-anak belajar sudah menggunakan digital, proses pembelajaran sudah menggunakan digital. Tapi dari sisi itu ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang pertama adalah kurangnya akhlak, karena robot itu tidak bisa menciptakan akhlak, ya nggak? Robot itu hanya menciptakan sesuatu yang menjadi, tapi tidak membentuk karakter anak-anak sekarang gitu. Makanya yang diperlukan adalah masih diperlukan sosok seorang guru untuk membentuk karakter-karakter siswanya agar negara ini tidak bobrok gitu dengan kebobrokan karakter siswa, karena siswa sekarang aja sudah banyak yang dinamika sekarang tuh anak-anak sekarang sudah berani dengan orang tua gitu kan, sudah berani dengan bapak ibu guru gitu. Kurangnya akhlak anak-anak di zaman sekarang ini. Makanya kalau semuanya serba robot, serba digital, ya itulah yang terjadi, rendahnya akhlak anak-anak kita gitu. Jadi generasi kita memang jenius karena diciptakan oleh robot gitu, tapi ya itu etika, attitude dan adabnya kurang. Maka guru itu adalah diperlukan walaupun mau di zaman digital, tetap harus diperlukan adanya seorang guru untuk membentuk karakter siswa tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Lydia Perliani dari kelas 12C akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Ya, silahkan. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai di era globalisasi saat ini sudah banyak robot yang menggantikan pekerjaan. Bagaimana pendapat Bapak jika pekerjaan Bapak itu digantikan oleh robot? Pekerjaan yang mana ini? Pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah. Tentu saja sepintar-pintarnya robot itu tidak bisa menggantikan fungsi manusia yang punya hati ya. Jadi tidak seluruhnya, tetapi kalau sebagian pekerjaan diselesaikan oleh robot ya sah-sah saja.
itu akan meringankan kerja dari, maaf, saya sebagai wakil atau saya sebagai guru. Tapi kalau seluruhnya itu diganti robot, robot kan hanya mesin, tidak punya hati. Jadi tidak mungkin semuanya diganti oleh robot. Kalau hanya pekerjaan-pekerjaan misalnya fotokopi misalnya atau ngeprintkan, silahkan saja. Tetapi kalau untuk mengambil keputusan, pengambilan kebijakan, kemudian bagaimana cara pembentukan karakter anak, membuat kurikulum yang sesuai dengan anak, kayaknya sementara belum bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. So, dari hasil wawancara kita tadi, beberapa narasumber masih kurang setuju dengan penggunaan robot sebagai pengganti pekerjaan manusia karena walaupun digantikan dengan robot, tapi masih belum seefisien itu. Lalu robot juga memang belum fleksibel dan secepat manusia, apalagi kalau harus ngadepin situasi yang berubah. Selain itu, biaya buat ngerawat dan upgrade robot juga lumayan mahal. Jadi belum sebanding sama hasilnya. Dan menurut narasumber, robot pasti mempunyai banyak kekurangan, terutama di pekerjaan yang butuh sentuhan manusia dan keahlian yang khusus. Dan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.